Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan terkasih dalam Tuhan. Shalom semuanya. Mari kita mengucap syukur atas kasih kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita yang mendapatkan kasih karunia untuk kita menjalani hidup hari ini, semua karena kasih-Nya. Dan pantas untuk kita bersyukur dan menaikkan setiap pujian hormat bagi namanya. Sebelum kita memulai pertemuan ibadah kita pada pagi hari ini, saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk kita mau berdoa. Mari kita teduhkan hati kita. Kita mengucap syukur, kita berterima kasih. Bapa di dalam surga, hamba-Mu datang dengan segenap jemaat SBC Ministry di tempat ini. Di pagi hari yang cerah, kami boleh menikmati setiap kasih-Mu, dan kalau kami mau mengikuti ibadah hari ini, meninggikan nama-Mu, mendengarkan firman, menerima berkat sorgawi, kiranya Engkau yang membukakan pikiran kami dan pengertian kami agar kami boleh mengerti isi dan maksud firman-Mu dan mengerti seluruh kejadian yang kami alami ada dalam kontrol Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami ucap syukur dan kami siap untuk menaikkan pujian. Satu hal yang kurindu. Berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Terima kasih Allah, terima kasih untuk berkat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Satu hal yang kurindu, satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik
Kau yang dan menikmati semua kemurahan-Mu. Terima kasih oh Tuhan, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Oh terima kasih Yesus, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati kemurahan Yesus. Oh terima kasih Yesus, ku bersyukur Tuhan. Shalom semuanya Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan SBC Ministry yang terkasih dalam Tuhan. Di pagi hari ini saya bersuka cita ketika masih bisa berada di tengah-tengah Bapak Ibu semuanya sekalian, walaupun kita masih terbatas dalam kondisi pembatasan fisik, tapi harapan saya jiwa kita tetap merasakan sukacita dan ketenangan dalam kondisi hari-hari ini. Jika Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian ingat kembali di bulan lalu, saya membagikan kebenaran firman Tuhan. Judulnya adalah Tetap Tenang di Tengah Badai. Pada hari ini pun saya akan membagikan firman Tuhan yang kurang lebih berhubungan dengan firman Tuhan terakhir yang saya bagikan bulan lalu. Pada bulan lalu kita belajar bahwa orang-orang sekelas murid-murid Yesus saja mengalami ketakutan. Dan mereka mengalami ketakutan dalam kondisi Yesus yang mereka anggap sebagai Mesias, penyelamat umat Israel, itu hidup berdampingan dengan mereka. Rasa takut itu pada dasarnya dimiliki oleh setiap jiwa manusia. Sama seperti rasa-rasa yang lain, rasa senang, rasa sedih, rasa kecewa, dan lain sebagainya. Rasa takut pada porsi yang tepat, pada porsi yang cukup, itu tidak membahayakan. Justru menjadikan manusia itu mengerti bahwa tidaklah semua itu pantas untuk disepelekan dan dianggap mudah. Tidaklah semua itu pantas untuk dianggap gampang. Ada hal-hal dalam kehidupan ini memang yang sulit untuk dilalui. Jadi kita perlu untuk menjalaninya terlebih dahulu dengan motivasi dan kemampuan kita yang terbaik. Semampunya yang kita bisa lakukan, dan tidak kalah penting yaitu bagaimana kita membangun hubungan dan melekat terus dengan Allah Bapa. Karena ialah sumber dari pengharapan kita. Firman Tuhan yang akan saya siapkan hari ini, saya berikan judul Sikap Takut yang Benar. Sikap takut yang benar. Saya memahami dan mengerti sekali ketika ada orang-orang yang takut dalam menghadapi kehidupan ini. Terlebih dalam kondisi-kondisi saat ini. Saya pun mengalaminya, Bapak Ibu. Manusia sedang memasuki sebuah babak baru dalam sejarah dunia. Beberapa negara di dunia sedang mempersiapkan diri memasuki satu kondisi yang diberi nama New Normal. New normal. Frasa atau kata ini sedang dan sepertinya akan terus kita dengar dalam beberapa bulan ke depan. Apa ini new normal? New normal adalah sebuah kondisi baru yang disebabkan oleh suatu perubahan yang drastis pada sebuah wilayah.
Sehingga hal yang biasa dilakukan harus dimulai dengan kebiasaan baru. Jadi ada sebuah kondisi baru yang drastis perubahannya disebabkan karena ada sebuah hal yang tidak terprediksi dan itu membentuk satu kebiasaan baru di masyarakat. Jadi definisi inilah yang sedang marak di beberapa orang, di kalangan orang-orang, dan sedang booming. Pemerintah bahkan sedang menyiapkan seperti apa yang harus dilakukan oleh masyarakatnya ketika new normal ini dilakukan. Tidak cuma itu sebenarnya Bapak Ibu. Rasa takut, sikap takut itu banyak kok dialami oleh banyak orang. Ada orang yang takut ketika mengalami hal-hal baru, satu kebiasaan yang baru, lingkungan yang baru, situasi yang baru. Contoh, seorang anak takut masuk sekolah, nangis. Biasanya di rumah sama orang tuanya, sekarang harus dilepas. Takut ketemu dengan komunitas yang baru, lingkungan yang baru. Seorang anak takut kalau tidak mendapatkan nilai yang bagus ketika ujian. Walaupun mungkin orang tuanya juga gak marah, tapi mungkin dia malu. Makanya takut, dia belajar makanya. Ada juga mungkin kasus di mana seorang remaja takut gak punya teman, gak punya tempat untuk bergaul. Atau ada juga seorang dewasa tidak berani menjalani hidup, takut ketika tidak mendapatkan pekerjaan, tidak punya mata pencarian. Pekerjaan itu digunakan untuk membiayai hidupnya, dia takut. Ada sepasang muda-mudi juga yang waktu masuk tahap pengenalan, saling membangun hubungan komitmen, takut untuk memasuki bahtera rumah tangga. Ataupun sekarang, hari-hari ini ada banyak orang-orang yang takut terjangkit sebuah penyakit yang bahkan obatnya pun masih belum ada hari ini, belum diketemukan. Dan masih banyak ketakutan-ketakutan lain yang kalau dijabarkan satu-satu kayaknya banyak sekali Bapak Ibu. Nah, yang ingin saya garis bawahi adalah ketakutan yang berlebihan itu membuat jiwa kita sakit. Karena itu tidak sedikit orang yang ketika memiliki rasa takut berlebihan akhirnya stres, depresi, psikosomatis, sakit jiwa, dan tidak sedikit yang sakit fisiknya juga. Rasa takut yang kita miliki harusnya seimbang, jadi harus balance dengan sikap waspada dan berjaga-jaga atas kondisi hari-hari ini. Ya, beberapa bulan ini dengan adanya pandemi COVID-19 membuat beberapa orang tuh takut bersosialisasi, takut berinteraksi, takut keluar rumah, atau malah takut melakukan apa saja. Sebagian orang, gak semua orang. Sikap waspada dan berjaga-jaga yang benar itu wajib dimiliki oleh setiap kita, apalagi orang percaya seperti kita, jaga kesehatan, kebersihan tubuh, mengikuti himbauan pemerintah, dan pastinya berharap hanya kepada Allah. Ada beberapa kisah yang menarik perhatian saya pribadi ya. Kisah ini unik, yang berlangsung selama pandemi ini ketika saya secuplik melihat di media sosial ataupun di dunia nyata waktu saya harus keluar rumah, situasi mendesak. Saya mendengar beberapa orang dalam harapan, dalam perbincangannya, dalam doanya mengatakan agar pandemi ini cepat-cepatlah selesai, buruan deh selesai. Harapan ini terdengar baik dan menjadi doa setiap kita pastinya. Namun ketika saya mendengar kelanjutannya, saya mulai agak mengernyitkan dahi. Dalam hati berkata, kok begitu ya Tuhan? Dalam beberapa percakapan disebutkan di sana, buruan deh pandemi ini berlalu, cepetan deh supaya saya bisa jalan-jalan lagi ke luar negeri,
bisa belanja-belanja lagi, bisa makan-makan enak lagi, dan bisa menikmati dunia dengan normal kembali. Bagi saya pribadi, Bapak Ibu, pandemi ini punya pesan yang amat dalam. Pesannya amat teramat dalam. Kenapa? Bagaimana kita perlu untuk membangun rasa takut yang benar selama kita hidup menumpang di dunia ini. Kita hidup sementara ya Bapak Ibu ya. Pemasmur mengatakan 70-80 tahun. Ya kalau lebih ya bersyukur. Hanya pastinya sakit penyakit pun mengikuti kita. Takut yang di sini yang dimaksud tuh apa? Takut yang benar itu seperti apa? Kalau kita sama-sama membaca di Filipi 2 ayat 12. Filipi 2 ayat 12 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Garis bawahi, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Tulisan Rasul Paulus dalam penjara kepada jemaat di Filipi ditujukan agar mereka tetap membangun dan hidup dalam sikap takut akan Tuhan yang benar. Saya hari-hari ini masih sedang terus untuk diperbaiki Bapak Ibu. Karakter saya, sikap saya, tindakan, omongan saya, supaya saya punya sikap takut yang benar kepada Tuhan. Karena saya dapati bahwa saya seringkali ketika saya berdoa tuh seenaknya. Datang sama Tuhan seenaknya, sepengen saya aja. Saya lagi mood, saya doa. Saya lagi nggak mood, saya nggak mau doa. Masih seringkali kompromi juga dengan dosa. Kalau bicara nggak disaring. Apalagi yang masuk mata. Pokoknya yang menyenangkan mata saya aja. Belum lagi masih memakai waktu, fasilitas dengan tidak bijak. Intinya bahwa kesempatan yang Tuhan kasih untuk saya berubah, itu belum saya gunakan secara maksimal. Saya hidup seenaknya. Dalam doa, beberapa bulan terakhir, dalam beberapa waktu terakhir, saya berkata, Tuhan, jangan sampai pandemi ini hanya memberikan efek takut yang sementara atau semu buat saya. Nanti ketika pandemi ini selesai, sudah bisa aktivitas lagi, saya hidup seenaknya Tuhan. Saya hidup sesuai dengan apa yang ingin saya lakukan. Hidup suka-suka sendiri. Kalau makan yang asal, nggak dijaga, seenak lidah saya aja. Dalam doa saya berkata seperti itu, Tuhan, jangan sampai Tuhan, biar pandemi ini mengubah saya, kondisi kritis ini mengubah saya. Jadi jangan kita cuma jadi pribadi yang takut karena akibat dari pandemik ini, tapi nggak takut sama Tuhan. Karena apa? Pandemi ini kan sudah merenggut hidup kita nih, hidup nyaman kita. Seketika virus yang nggak nampak sama mata, telanjang kita nggak bisa lihat dengan mata, itu merenggut hidup kita. Tapi menjadi suatu hal yang naif Bapak Ibu, ketika banyak orang yang takut sama virus yang nggak nampak mata, tapi nggak takut sama Tuhan yang nggak kita bisa lihat juga. Kita takut sama virus yang nggak kita bisa lihat, kita harus lihat pakai mikroskop. Tapi kita nggak takut sama Tuhan, Tuhan juga nggak kelihatan, tapi bisa kita rasakan, tapi bisa kita alami, kita bisa datang setiap waktu kepadanya. Dan Tuhan juga mengingatkan, Tuhan Yesus sendiri menuliskan dalam hati murid-muridnya
Matius 10 ayat 28. Ini sama seperti di Lukas 12 ayat 4 sampai 5 ya. Ya, saya bacakan buat Bapak Ibu, Matius 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri, bagaimana Ia mempersiapkan dan memperingatkan murid-muridnya. Masa-masa sulit itu akan datang loh. Jadi baiklah, kita itu mempersiapkan masa itu. Kalian mempersiapkan masa itu. Dan bagi saya pribadi, ayat ini merema, mendobrak cara berpikir saya pribadi. Satu cerita ketika di tahun 2013, saya bekerja di sebuah proyek pemerintah di satu pedalaman Provinsi Riau, di satu tempat namanya daerah Tembilahan. Saya mengerjakan sebuah proyek di sana, dan singkat cerita bahwa hasil pekerjaan di sana saya diminta untuk mengaudit sebuah proyek pembangkit listrik tenaga uap. Hasilnya tidak baik. Saya berlaku sebagai seorang audit independen di sana. Saya harus melaporkan kepada pimpinan di sana, yaitu pemerintah, bahwa hasilnya kurang baik. Alhasil, ketika hasilnya kurang baik, pemerintah harus mengerjakan ulang beberapa bagian yang dirasa tidak lulus tes, tidak lulus di audit. Ketika saya menyampaikan itu, salah seorang dari pihak mereka menyatakan bahwa Bapak nggak bisa ganti Pak, ini data. Kalau begini kami akan harus ulang, makan waktu lagi, buang uang lagi. Mereka menyampaikan itu dengan santai, dengan halus, tapi saya mengerti maksud mereka apa. Tapi saya bilang tidak. Tapi singkat cerita, mereka memperbincangkannya itu dalam mobil, dan mereka bilang bahwa Bapak tahu nggak sih, ini daerah terpencil, daerah hutan, sinyalnya susah Pak. Dan saya membayangkan selama waktu perjalanan pulang saya, bahwa apa yang mereka lakukan sebenarnya mengancam diri saya, tubuh saya. Tapi ketika saya balik ke tempat penginapan, saya coba beristirahat, saya coba untuk merenung. Ayat ini yang merema. Ayat ini mengingatkan saya bahwa mungkin ada orang-orang yang mampu untuk membunuh tubuh saya. Ada yang mampu untuk mengancam saya. Tapi ingat, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia. Di sini Allah yang berkuasa membinasakan baik tubuh maupun jiwa ke dalam neraka. Ayat ini menguatkan roh saya, membangkitkan semangat saya untuk tetap tidak kompromi. Kebanyakan orang itu lebih takut mati tubuh. Ketika tubuhnya terkujur, lemas di ICU, lalu mungkin beberapa hari berselang harus ada dikubur, kembali ke tanah, atau tubuhnya dikremasi, orang itu takut. Hanya sejumlah kecil orang yang mungkin terganggu atau merasakan ketakutan ketika jiwanya mati. Memang seperti apa sih jiwa mati itu seperti apa? Mungkin sedikit orang yang mengerti jiwa yang mati itu seperti apa. Yang saya mengerti ketika dikatakan seseorang
Jiwanya mati adalah ketika terpisah orang, terpisahnya kita manusia dengan Allah selama-lamanya. Terpisahnya nggak setahun, nggak 2 tahun, nggak sebulan, nggak 2 minggu. Saya terpisah sama anak saya seminggu aja kangen. Ini terpisah dengan Allah, pencipta kita, pemilik hidup kita, selamanya dalam neraka. Dan ketika kita terpisah itu, sudah nggak ada kesempatan lagi Bapak Ibu untuk bertobat. Kesempatan kita bertobat dan berubah itu sekarang. Makanya saya benar-benar berkata kepada diri saya, jangan menyepelekan kesempatan untuk berubah dan bertobat. Saya sendiri menyadari Bapak Ibu masih banyak sekali dosa dan kesalahan. Masih suka hidup suka-suka sendiri, ngikutin keinginan hati, mau marah-marah, mau memuaskan mata, mau memuaskan lidah. Jadi gak ada rasa takut, gentar sama Tuhan, gak ada rasa hormat sama Tuhan. Seenaknya hidup. Padahal dikatakan di sana, Ia yang berkuasa membinasakan jiwa maupun tubuh masuk ke dalam neraka. Lah kok saya pribadi masih main-main dengan hidup ini, gak ada rasa takut yang benar kepada Tuhan, Sang Pemilik hidup. Di akhir dari renungan ini, saya mau ngajak Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih semuanya dalam Tuhan, untuk kita memanfaatkan betul momentum ini untuk berubah, untuk membangun rasa takut yang benar kepada Tuhan. Saya sampaikan di renungan saya bulan lalu, milikilah jam-jam doa Bapak Ibu. Itu akan membangun hubungan kita dengan Tuhan. Itu akan membangun sikap takut yang benar kita dengan Tuhan. Ketika kita punya waktu banyak hari-hari ini untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengar suara Tuhan, berkomunikasi dengan Dia, pergunakan itu dengan baik. Kalau saya boleh jujur Bapak Ibu, saya sendiri gak yakin saya bisa memanfaatkan kesempatan lain untuk bertobat setelah pandemi ini selesai. Saya ulang ya Bapak Ibu, saya sendiri gak yakin Bapak Ibu, kalau pandemi ini selesai lalu saya bisa memanfaatkan kesempatan lain untuk bertobat, saya gak yakin. Jadi selagi hari ini masih ada kesempatan, pandemi ini mencengkram kita, membuat kita bisa akhirnya bertekuk lutut. Bertekuk lutut di sini maksudnya kita akhirnya ya lebih banyak untuk berserah pada Tuhan. Manfaatkan itu Bapak Ibu. Mari kita berubah. Mari kita memiliki sikap takut yang benar kepada Tuhan. Ada sebuah lagu. Lagu ini berjudul Berikan Aku, ditulis oleh Bapak Pendeta Erah Susabdono. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk kita bernyanyi lagu ini. Berikan aku hati takut akan Engkau Tuhanku, perhatikan firman-Mu setiap hari. Jadikanku anak taat bagi Engkau Bapakku, Yesus ku mau patuhi. Berikan aku hati peka akan suara Tuhanku, perhatikan kehendak-Mu setiap hari. Jadikan semua rencana-Mu genap dalam hidupku, Yesus ku mau turuti.
Ku ingin berkenan selalu di hadapan-Mu, menjadi pribadi seperti yang Kau inginkan. Yesus, tujuan hidupku, hanya Engkau kesukaanku. Kita mau nyanyikan lagu ini dari awal. Berikan aku hati takut akan Engkau, Tuhanku. Perhatikan firman-Mu setiap hari. Jadikan ku anak taat bagi Engkau, Bapakku. Yesus, ku mau patuhi. Ku ingin berkenan selalu di hadapan-Mu, menjadi pribadi seperti yang Kau inginkan. Yesus, tujuan hidupku, hanya Engkau kesukaanku. Ku ingin berkenan selalu di hadapan-Mu, menjadi pribadi seperti yang Kau inginkan. Yesus, tujuan hidupku, hanya Engkau kesukaanku. Katakan sekali lagi. Ku ingin berkenan selalu di hadapan-Mu, menjadi pribadi seperti yang Kau inginkan. Yesus, tujuan hidupku, hanya Engkau kesukaanku. Hanya Engkau kesukaanku. Hanya Engkau kesukaanku. Terima kasih Bapa, menjadi doa setiap kami bahwa kami memiliki hati yang takut akan Engkau. Kondisi dan situasi boleh berubah setiap hari, tapi rasa takut akan Engkau, rasa gentar akan Engkau harus kami bangun setiap waktunya. Kami mau hidup berkenan di hadapan-Mu Bapa. Kami mau bertumbuh bukan cuma jadi pribadi yang baik, tapi berkenan. Dan kami mau bahwa kami menjadi pribadi yang seperti Engkau inginkan. Biarkan kami memiliki rasa takut yang benar. Kami memiliki rasa hormat yang benar kepadamu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Shalom saudaraku sekalian. Ada beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan sehubungan dengan aktivitas ibadah kita minggu-minggu yang akan datang. Tapi pertama-tama saya menyampaikan terima kasih untuk hambanya Pak Diki yang telah menyampaikan sharing firman Tuhan yang boleh menguatkan kita sekalian. Dan juga tim yang telah mengusahakan pelayanan ini berjalan dengan baik. Ko Yohanes, Mas Haru yang telah berjuang sedemikian rupa, berusaha supaya ibadah maupun renungan-renungan yang kita terima bisa kita terima dengan lebih baik. Untuk ibadah minggu depan, Minggu 7 Juni 2020, masih menunggu info resmi dari pemerintah dan GBI Pusat. Selama belum ada info resmi, kita masih akan ibadah dengan cara seperti biasanya, seperti ini. Minggu depan kita akan melakukan perjamuan kudus
Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian bisa mempersiapkan alat sakramen yaitu roti dan anggur atau penggantinya, dan mempersiapkan diri untuk kita sama-sama boleh melakukan sakramen perjamuan kudus. Saya mau menekankan kepada saudaraku sekalian bahwa ibadah dan nonton atau sekedar mendengar khotbah dua hal yang berbeda. Banyak orang sebenarnya tidak ibadah karena mereka tidak mengikuti tata cara ibadah dari awal sampai akhir. Mereka hanya secara pasif mendengar khotbah saja. Dan itu namanya nonton. Dan saya tidak menganjurkan demikian. Ikuti Bapak Ibu dari awal sampai akhir, mulai dari pujian, kemudian doa, doa berkat, firman, ikuti dengan baik. Karena ini tata cara atau liturgi yang kita lakukan. Jangan melakukannya karena tidak dilihat manusia, kita ogah-ogahan, menggampangkan. Ada pribadi yang senantiasa melihat kita sekalipun manusia tidak melihat kita, yaitu Allah. Setialah dalam perkara-perkara kecil, maka engkau akan dipercayakan perkara-perkara besar. Hormatilah Tuhan, hormatilah Dia yang hadir di tengah-tengah ibadah kita. Yang kedua, saya menghimbau jemaat untuk memiliki waktu-waktu saat teduh yang lebih berkualitas lagi. Baik saat teduh dalam arti saudara menerima renungan dan saudara merenungkan dari renungan tersebut, atau membaca Alkitab secara pribadi. Saya akan mencoba untuk menyediakan renungan Alkitab secara berseri selama 2 minggu, selama 1 bulan, dan selebihnya Bapak Ibu saudara bisa membaca Alkitab secara pribadi dan menggali secara pribadi. Dua-duanya sebenarnya penting. Gak cukup sebenarnya hanya mendengar renungan singkat yang saya sampaikan 7-10 menit. Saudara harus membaca juga Alkitab secara pribadi. Hari Senin ini saya akan menyampaikan renungan berseri tentang sifat-sifat ilahi dan lebih menekankan kepada keintiman dengan Tuhan dan karakter. Kemudian saya terus menghimbau saudara-saudaraku sekalian untuk memiliki atau melakukan misbah keluarga dan saling memperhatikan satu dengan yang lain. Misbah keluarga kita lakukan setiap jam 9 malam dan biasanya acaranya dalam misbah keluarga itu adalah ya kita nyanyi, nyembah Tuhan, berdoa. Sangat baik kalau ditambah dengan pembacaan Alkitab atau sedikit sharing firman Tuhan, di mana kepala keluarga yang nanti akan memimpinnya. Kemudian doa untuk keluarga, doa untuk gereja, dan doa untuk bangsa dan negara. Saya juga mengucapkan terima kasih dan syukur kepada Tuhan untuk Bapak Ibu Saudara yang dengan setia memberikan persembahan syukur dalam masa-masa pandemi seperti ini. Itu adalah hal yang luar biasa. Karena dalam masa-masa sukar, ketika saudara bisa tetap berbagi, disitulah kemenangan yang sesungguhnya. Terima kasih untuk support, untuk dukungan, kepedulian saudara terhadap pekerjaan Tuhan. Dan apa yang kau tabur, itu juga yang engkau akan tuai. Jika saudara ingin memberikan persembahan syukur, saudara bisa mentransfer lewat nomor rekening gereja yang dilampirkan. Saudara bisa menyimpan nomor rekening ini sehingga ketika kami tidak men-share atau tidak lagi men-share ke grup, saudara bisa tetap memiliki nomor rekening gereja. Kita akan akhiri ibadah kita pagi ini dengan doa penutup dan doa berkat. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu untuk rangkaian ibadah yang boleh kami langsungkan hari ini dari awal sampai akhirnya. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu, kesempatan di mana kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu dan bersekutu dengan keluarga kami dan juga keluarga rohani kami, walaupun di tempat yang berbeda. Kami berdoa memberkati teman-teman yang sudah mempersiapkan persiapan ibadah maupun renungan-renungan selama 1-2 minggu ke depan, baik Ko Yohanes, baik Mas Haru, yang telah berjeri lelah mengerjakan semuanya. Tuhan memberkati teman-temannya dengan setia mempersembahkan korban syukur, mempersembahkan hartanya bagi mendukung pekerjaan Tuhan, untuk mendukung pekerjaan Allah. Engkau yang memberkati, Engkau yang melimpahkan segala kebajikan dan kemurahan di dalam hati mereka, sesuai dengan janji firman-Mu. Terima kasih Bapa, teman-teman, saudara-saudara kami yang saat ini sedang menghadapi kesulitan, keuangan, menghadapi jalan buntu. Bapa, Engkau Allah yang berjanji akan memelihara, menolong kami. Kami berdoa supaya teman-teman kami boleh mengalami jalan keluar dan boleh melewati
pandemi ini dengan baik. Bahkan iman mereka semakin hari semakin tangguh. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk pemulihan keadaan negeri kami ini, masa pandemi ini. Bapa tolong berikan hikmat, kebijaksanaan kepada pemimpin-pemimpin kami, supaya mereka bisa memimpin, mengarahkan, dan mengambil keputusan-keputusan yang tepat dalam situasi pandemi ini. Tuhan tolong beri hikmat kepada Bapak Presiden dan semua jajaran menteri yang membantunya, para aparat, tim medis, dan semua yang berkepentingan untuk melakukan usaha-usaha membenahi situasi kondisi bangsa kami yang sedang dilanda pandemi ini. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu Pak Diki yang boleh berbagi kebenaran yang indah pagi ini. Biarlah melalui kebenaran yang kami terima, kebenaran yang hamba-Mu sharingkan, kami dikuatkan, kami dihiburkan, kami diberi semangat juang yang baru untuk kami boleh menjalani hari-hari kami. Kalau sebentar kami akan kembali melakukan aktivitas kami, biarlah berkat dan anugerah Bapa turun atas kami sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, kedangkan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa kita di surga, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan pimpinan penyertaan Roh Kudus memimpin menyertai hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput kita sekalian dalam awan-awan permai. Sama-sama yang diberkati berkata, amin.